Jadi kan banyak orang itu kalau misal udah pengusaha atau misal mengajarkan pada orang lain tuh banyak yang lupa pada keluarganya sendiri kan. Tapi kalau di tempat kami itu alhamdulillah papa tuh selalu ngasih kayak misal kan kami setiap akhir pekan Ahad malam itu ada yang namanya Waifel. Kayak di sini semua ada buku-buku pembelajaran yang emang papa fasilitasi buat kami, emang buat kita baca. Di sini ada buku-buku agama Islam, juga ada di rak bawah tuh emang buku-buku khusus buat bisnis. Jadi emang diajarin papa buat jangan berpikir menjadi suatu pegawai, emang harus kita jadi pebisnis buat kita sendiri yang buka lapangan pekerjaan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sesuai pertanyaannya, kalau sosok papa di mata kami ya, yang pertama papa tuh selalu memberikan pembelajaran gitu. Jadi kan banyak orang itu kalau misal udah pengusaha atau misal mengajarkan pada orang lain tuh banyak yang lupa pada keluarganya sendiri kan. Tapi kalau di tempat kami itu alhamdulillah papa tuh selalu ngasih kayak misal kan kami setiap akhir pekan Ahad malam itu ada yang namanya Waifel. Nah setelah Waifel itu papa tuh kayak ngasih, makanya tadi kan ada kayak flip chart gitu-gitu tuh nanti ditaruh di sebelah sini. Kami berkumpul di sini tuh kayak ngasih pembelajaran apa aja sih yang udah didapatkan, misal keluar dari kota itu dapat apa aja nanti diajarkan lagi pada kami, memberikan ilmunya pada kami. Jadi kayak sebisa mungkin mendorong kami agar bisa menjadi sosok seorang pengusaha yang itu tidak lepas dari rambu-rambu Islam. Ya kalau dari Didik sendiri, itu anak nomor 2-nya papa. Ya kayak yang tadi Anfal bilangin, kayak di sini semua ada buku-buku pembelajaran yang emang papa fasilitasi buat kami, emang buat kita baca. Di sini ada buku-buku agama Islam, juga ada di rak bawah tuh emang buku-buku khusus buat bisnis. Jadi emang diajarin papa buat jangan berpikir menjadi suatu pegawai, emang harus kita jadi pebisnis buat kita sendiri yang buka lapangan pekerjaan. Oke, kalau saya pribadi ya, ini kalau saya itu emang dalam passion itu emang beda ya dari papa kan. Kalau papa emang kayak pertama kali papa tuh sejarahnya bikin tiketing kan karena di Jogja tuh banyak mahasiswa tuh kan berarti banyak mobilitas kan. Nah itu jadi bikin tiketing, dan yang kedua bikin kargo tuh karena sesuai tadi mobilitas jadi bikin kargo. Kalau saya tuh emang sesuai bukan karena keadaan. Saya alhamdulillah jadi kan karena saya nih UI semester 6 saya ngambil teknik mesin. Jadi kalau saya ini emang insya Allah dan bismillah itu akan membuat usaha sendiri, yang tentunya mungkin di bidang otomotif dan beda dari sebelum-sebelumnya yang udah papa bangun gitu. Kalau saya seperti itu. Ya. Kalau dari saya sendiri emang juga pengen buat bisnis sendiri. Sekarang saya baru masuk di semester 1 di manajemen UGM. Itu emang kemarin-kemarin tuh sempat hari papa nyuruh buat nyari 2-3 orang buat emang bikin bisnis, bakal dimodelin sama papa dan lain-lain, bakal papa support. Jadi kalau dari saya pribadi emang pengen buat bisnis sendiri. Di bidang apa? Di bidang kalau nggak di bidang restoran ya pokoknya hal yang food and beverage lah. Oke, jadi kalau saya kan juga kalau di kampus di UI itu ada namanya taklim ya. Taklim tuh jadi kalau di kampus lain kan yang wajib tuh ospek. Kalau di UI itu alhamdulillah yang wajib tuh namanya taklim, itu sepekan sekali. Kalau tempat saya tuh mungkin kalau nggak malam Jumat itu malam Sabtu. Nah itu tuh jadi emang diajarin kayak nilai-nilai dasar Islam dan juga nilai-nilai yang mana intinya tuh kalau emang ngutang tuh jelek ya, emang banyak banget negara inflasi atau mengalami ya inflasi sih, mesti inflasi gara-gara utang gitu kan, yang akhirnya mesti negara kalau emang terjerumus utang tuh bakal tenggelam di situ kan. Itu yang saya pegang teguh sampai sekarang itu ya, kita menjaga diri kita, menjaga yang ada di dekat kita sebisa mungkin jangan terjerumus di hutang itu kan. Nanti kalau kita ngasih tahu ke orang juga dia ngasih tahu ke yang lainnya kan, ya insya Allah kita nggak akan lah terjerumus dalam hal itu. Mungkin kalau sekarang kita ngelihat emang Indonesia tuh banyak ya hutang atau apa hutang gitu, ya insya Allah itu nggak akan berlangsung lama. Kita juga lihat Indonesia ini mungkin naik, kemarin ada Formula E yang terus juga ada MotoGP juga kan, itu yang bisa naikin devisa negara juga, yang itu insya Allah bisa membebaskan kita ini dari hutang-hutang seperti itu. Ya
Kalau dari saya sendiri, ya pertama-tama saya orangnya emang suka banget sama namanya ekonomi. Jadi semua update tentang ekonomi di dunia ini saya suka lihat. Ya yang seperti kita tahu juga Sri Lanka tuh inflasinya hampir 60% ya. Yang dimana rata-rata negara di dunia itu harusnya 3,5% inflasi. Nah kita sebagai negara Indonesia yang sesuai dari pertanyaan tadi, alhamdulillah kita bisa nekan inflasi di bawah 3,5% di tahun 2022. Jadi walaupun utang kita banyak, tapi kita alhamdulillah tetap bisa menekan inflasi itu. Dimana semua utang yang dipakai tadi emang dipakai buat hal yang baik. Tapi ya jangan sampai kita utang terus-menerus. Dimana udah banyak banget negara di dunia ini yang emang dia terlibat utang, terlibat korupsi, terlibat hal-hal yang negatif, itu selalu bakal dihancurkan oleh Allah. Jadi sebisa mungkin kita sebagai warga muslim, warga Indonesia yang baik, kita sebisa mungkin jangan berutang. Kita harus bilang kalau kita semakin dewasa, kita udah bisa berkontribusi yang banyak untuk Indonesia, kita bisa mulai pelan-pelan bilang ke orang terdekat kalau utang bakal menghancurkan kita, utang bakal dibenci oleh Allah, dan dosa riba itu sangat berat ya hukumnya. Dan juga buat Indonesia ini, ya semoga semua utang yang malah telah udah dilakukan itu bisa digunakan dengan baik, dan juga sebisa mungkin uang-uang itu tidak dipakai untuk foya-foya, tidak dipakai buat apa-apa. Itu uangnya lebih baik untuk membayar utang-utang yang memang buruk tadi.